Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan datang kepadamu untuk meminta agar kamu melepaskan kutukanmu darinya. Ya. Nah, jadi kan di video terdahulu kita sudah membahas ya, ketika orang dikhianati, maka kadang-kadang secara refleks hatinya membisikkan kutukan. Ya, kamu semoga dikhianati juga. Semoga kamu tidak ada yang mau. Semoga kamu jadi bujang lapuk, jadi gadis tua. Semoga kamu nganggur. Semoga kamu mandul. Dan seterusnya, dan seterusnya ya. Nah, itu bisikan hati refleks. Walaupun itu tidak terucapkan. Ya, jadi sering kan orang bilang, saya tidak pernah berdoa yang buruk untuk mantan. Saya selalu mengharapkan yang terbaik untuk dia. Tetapi ketika orang sedang berada pada puncak rasa sakit karena baru saja dikhianati, nah itu hatinya refleks, membisikkan itu. Ya, dan orang yang terzolimi itu sangat dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang menjadi bisikan hatinya sekalipun tidak terucapkan, langsung Allah kabulkan. Ya, karena dia begitu dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada mantan? Kutukan, doa yang buruk, walaupun tadi hanya terbersit di dalam hati dari orang yang terzolimi kepada orang yang menzoliminya, itu akan kejadian. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir, orang yang gemar maksiat sekalipun. Karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya dia tanggung di hari kiamat. Tapi di dunia dia terzolimi, doanya mustajab untuk orang yang telah menzoliminya, yang telah menyakitinya. Nah, jadi ya, karena doa itu, kutukan itu akan terjadi ketika mantan mengkhianati, ya, maka suatu saat dia akan datang. Kenapa dia akan datang? Karena mungkin dia sudah tidak mampu lagi, ya, menahan beban dari kutukan itu tadi. Jadi misalnya ya, ada seorang laki-laki yang mengkhianati seorang wanita, nikahlah dengan wanita lain. Dalam keadaan marahnya, si wanita ini mengeluarkan kutukannya. Apa kutukannya? Agar laki-laki itu mandul. Ya. Dan waktu berjalan, ya, si wanita ini kemudian menikah dengan laki-laki lain dan hidupnya bahagia. Ya, sementara mantannya yang sudah mengkhianatinya ini yang nikah dengan wanita lain. Jadi demi wanita ini dia mengkhianati wanita yang satu ini. Jalan waktu, tidak mendapatkan momongan. Kemudian mereka coba ke dokter. Apa kata dokter? Dua-duanya normal.
baik-baik saja. Yang penting bersabar, tapi terus berjalan waktu. Tetap tidak mendapatkan momongan. Nah, si laki-laki ini sudah tidak sabar, kemudian diceraikan istrinya, cari istri baru. Ya, menikah lagi, berjalan waktu, tetap tidak dapat momongan. Ke dokter lagi, kata dokter sama, dua-duanya normal, dan seterusnya. Nah, sampai pada batas dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri dia karena kezoliman yang sudah dia lakukan kepada mantannya dulu yang pernah dia khianati. Padahal dia normal. Ya, artinya dia bisa menghasilkan keturunan, tetapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan keturunan karena apa? Karena terbentengi, terpagari oleh kutukan dari mantannya yang pernah dia khianati dan pernah dia sakiti. Nah, karena dia sangat menginginkan punya momongan, dia menyadari itu kesalahannya, maka dia akan datang. Karena apa? Karena satu-satunya yang bisa mengangkat kutukan itu dari dia adalah ketika mantannya yang sekarang sudah bahagia bersama suaminya mau mengangkat kutukan itu dari dia. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan memaafkan. Ya, caranya dengan mengikhlaskan kesalahan yang pernah dilakukan terhadap diri dia. Caranya dengan mendoakan yang baik sekarang untuk si mantan yang pernah mengkhianatinya. Kalau dia dulu mendoakan semoga agar mantannya mandul, nah sekarang dia mendoakan yang baik agar mantannya bisa juga memiliki keluarga yang bahagia, bisa segera mendapatkan momongan dan seterusnya. Nah, itu caranya untuk mematahkan kutukan tadi. Artinya hanya dia sendiri. Ketika dia yang mengeluarkan kutukan, maka dia sendiri pula yang bisa menghentikan atau mematahkan kutukan itu tadi. Nah, maka itu sebab kenapa mantan di batas daya tahannya terhadap dahsyatnya dampak atau hasil dari kutukan tadi, dia akan datang. Karena apa? Karena satu-satunya yang dapat menghentikan kutukan itu terjadi pada diri mantan, misal kutukannya agar dia nganggur. Karena apa? Karena mantan itu mengkhianati, merasa dirinya banyak duit, pekerjaannya banyak, tabungannya banyak. Sehingga jadi sombong, kemudian mengkhianati. Nah, maka mengutuknya agar dia bangkrut, nganggur. Nah, di batas daya tahannya, kan orang capek juga tuh, bertahun-tahun nganggur terus, tidak punya income ya. Nah, akhirnya di batas daya tahannya dia datang untuk meminta agar kita melepaskan kutukan itu dari dia, menghentikan kutukan itu dari dia dan mendoakan dengan doa yang baik untuk dia agar dia bisa bekerja kembali, bisa produktif, bisa menghasilkan dan seterusnya ya. Yaitu kembali kepada kebesaran hati kita ya. Artinya kan kuncinya kita harus memaafkan kesalahan mantan kepada kita, sesakit apapun yang pernah kita rasakan dulu ya. Ada orang yang bisa memaafkan, tapi bahkan ada orang yang sampai kapanpun nyungsep pun mantannya minta untuk bisa ketemu, untuk bisa minta maaf kepada dia. Jangankan memaafkan, ketemu pun dia sudah betul-betul tidak mau karena betul-betul merasakan sakitnya pengkhianatan tadi. Ya. Nah, pertanyaannya ini karena di setiap video yang ada tema seperti ini, bolehkah kita berdoa yang buruk atau mengutuk orang
yang menzolimi kita. Kalau menzolimi boleh, ya, dan akan kejadian. Tapi secara umum mendoakan yang buruk itu tidak boleh, apalagi kepada orang yang tidak pernah menzolimi kita. Hanya boleh untuk orang yang sudah menzolimi kita. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang. Illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.